Bullying atau perundungan dapat terjadi di mana saja. Seorang bully juga bisa siapa saja. Seorang bully seringkali adalah seseorang yang tidak percaya diri, mempunyai trauma tersendiri, dan mencari kekuasaan dengan mengintimidasi orang lain. Bully juga merupakan tindakan pelecehan seperti salah dua bentuknya, yaitu molestation, yaitu penganiayaan berupa pelecehan seksual yang bisa dianggap pidana. Yang kedua, relational bullying, yaitu yang biasanya dilakukan secara berkelompok dan cenderung melakukan pelemahan harga diri korban. Kita harus bertindak melawan bullying dan pelecehan seksual, karena kalau kita diam saja, itu sama saja kita membiarkan tindakan buruk dan tidak adil ini terus berkembang di masyarakat kita. Dampak bullying dan pelecehan seksual ada 4. Yang pertama, mempertanyakan harga diri. Yang kedua, mengisolasi diri. Ketiga, menyakiti diri sendiri secara fisik. Dan yang terakhir, bunuh diri. Cara terbaik bangkit dari trauma bullying dan pelecehan seksual adalah dengan menyadari bahwa trauma tersebut memberikan kita pengalaman dan kedewasaan yang dapat membuat kita bisa membantu orang lain. Pujian atau sapaan bernuansa seksual selama ini dianggap biasa saja. Padahal, perilaku semacam ini merupakan salah satu bentuk pelecehan. Catcalling merupakan bentuk pelecehan seksual di ruang publik. Pelaku merasa berada posisi superior sehingga berhak melakukan sesukanya tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Dampak catcalling meski tidak disentuh secara fisik, catcalling memberikan pengaruh negatif yang cukup besar terhadap kondisi psikis seseorang. Pasalnya, seorang perempuan bisa mengalami self-objection atau biasa dikenal objektifikasi diri sendiri yang menyebabkan seseorang melihat dirinya sebagai sebuah objek. Kalau sudah begini, rasa percaya diri seseorang bisa terpengaruhi. Enggak hanya itu, catcalling juga bisa menimbulkan trauma pada korbannya. Dengan berani bersuara, kita dapat memberikan orang lain untuk berjuang dan mendapatkan keadilan yang layak mereka dapatkan. Kita sebagai masyarakat pasti pernah melihat hal tersebut terjadi. Tetapi kita hanya memilih untuk diam dan pura-pura tidak melihat. Pelecehan di tempat umum selalu menjadi masalah yang sangat besar. Adapun beberapa hal yang harus kita terapkan serta harus kita hadapi jika mengalami hal seperti ini. Yang pertama, mencoba mengatakan sesuatu. Mencoba memberitahu orang yang melecehkan agar berhenti melakukannya. Bergerak menjauh atau memberitahu mereka mengapa mereka membuatnya tidak nyaman. Lalu yang kedua, meminta bantuan. Jika menemukan orang di sekitar, coba untuk meminta bantuan dan memberitahu mereka dengan apa yang terjadi. Yang ketiga, merekam hal tersebut. Jika merasa aman, mencoba untuk mengambil gambar atau video tentang apa yang terjadi atau meminta saksi untuk melakukannya. Lalu, adapun beberapa hal yang harus kita terapkan serta harus kita hadapi jika kita melihat ada seseorang yang mengalami hal seperti ini. Yang pertama, mencoba menenangkan korban. Lalu yang kedua, dilaporkan. Meminta orang lain untuk menolong masih dianggap sebagai membantu. Mendokumentasikan, mencoba mendokumentasikan apa yang terjadi. Karena hal ini juga bisa mendukung yang mengalami pelecehan. Namun jangan pernah memposting rekaman daring tanpa izin korban. Yang ketiga, menegur. Mencoba menegur, memberitahu bahwa perilaku yang mereka lakukan itu tidak baik. Cukup meminta mereka meninggalkan korban. Lalu yang kelima, dialihkan. Mencoba mengobrol dengan korban, bertanya arah, waktu, atau bisa dengan menjatuhkan barang, atau menabrak sesuatu. Itu dia pencegahan pelecehan seksual di ruangan publik dengan 5D. Dialihkan, dilaporkan, dokumentasikan, ditegur, ditenangkan. Dengan berani bersuara, kita dapat memberanikan orang lain untuk berjuang dan mendapatkan keadilan yang layak mereka dapatkan. Sangat tidak adil bahwa mayoritas korban kekerasan tidak bisa mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan. Sebagai perempuan, kita percaya bahwa kita harus percaya diri, berani mengekspresikan diri, dan menunjukkan kemampuan.